Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Fadila dengan NIM 1030 123 001080 dari kelas IF 47 gabungan 07. Di sini saya akan menjelaskan infografis mengenai manajemen proyek TIK. Yang pertama tuh, apa sih manajemen proyek itu? Manajemen proyek adalah suatu usaha atau pekerjaan yang sifatnya sementara, yaitu ada batasan waktu untuk menghasilkan sebuah produk seperti tempat lunak, pengembangan, pembangunan sistem, dan sebagainya. Jadi, manajemen proyek itu secara garis besarnya adalah sebuah hal yang dilakukan untuk mencapai goal sesuatu. Dan di manajemen proyek ini terdapat juga 3 hal penting yang bisa disebut dengan triple constraint. Yang pertama itu adalah cost, uang. Yang kedua adalah time, waktu. Dan ketiga adalah scope. Nah, jika di antara satu ini tidak terpenuhi, maka manajemen akan berjalan sulit ataupun bahkan bisa terjadi kegagalan. Lalu, apa aja sih karakteristik proyek? Nah, karakteristik proyek sendiri, yang pertama sifatnya sementara, yang kedua produk yang dihasilkan unik atau sesuai dengan yang diinginkan, yang ketiga membutuhkan sumber daya dari berbagai macam bidang, yang keempat memerlukan perencanaan yang matang, dan yang kelima risiko yang tidak pasti. Lalu perbedaannya dengan operasional itu apa sih? Nah, untuk operasional sendiri, dia dilakukan terus-menerus dan berulang, yang artinya dia tidak ada batasan waktu, tidak dibatasi oleh waktu, dan jangka waktu itu sangat panjang. Yang kedua, tidak ada batas waktu, lebih lama dan lebih baik. Ini sudah disebutkan tadi. Yang ketiga adalah resikonya relatif rendah karena dia dilaksanakan terus-menerus. Lalu manajemen proyek sendiri memiliki beberapa jenis organisasi proyek. Yang pertama adalah fungsional. Proyek yang dikelola dalam struktur departemen fungsional dan tim proyek berada di bawah departemen terkait. Yang artinya tim proyek ini berada langsung di bawah departemen yang mengatur si proyek ini. Yang kedua ada matriks. Untuk matriks ini, penggabungan kelebihan-kelebihan yang dipunyai organisasi fungsional dan proyek murni dengan menghindari kekurangan-kekurangan yang ada, digunakan untuk menggambarkan organisasi yang membutuhkan penggunaan minimal pada tim, proyek, maupun kelompok produk bisa membentuk pola organisasi. Yang ketiga, ada proyek murni. Proyek yang terpisah dari organisasi induk di mana menjadi organisasi tersendiri dalam staf teknis tersendiri dan terhubung dengan organisasi induknya berupa laporan kemajuan. Bisa dibilang dia ini suatu organisasi tersendiri yang tidak terhubung dengan organisasi induknya. Jadi secara mandiri berdirinya dan ketergantungannya terhadap induk itu hanya berupa sebuah laporan saja. Proyeknya sudah sampai mana. Lalu ada proses manajemen proyek. Untuk proses manajemen proyek ini, yang pertama ada inisiasi, yaitu tahap inisiasi adalah awal dari proyek di mana ide atau kebutuhan untuk proyek itu diidentifikasikan. Yang kedua itu ada perencanaan. Tahap perencanaan ini melibatkan pengembangan rencana proyek yang terperinci termasuk penentuan tujuan, ruang lingkup, jadwal, waktu, alokasi sumber daya, dan identifikasi risiko. Yang ketiga ada eksekusi. Pada tahapan eksekusi, rencana proyek diimplementasikan. Tim proyek bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan spesifik yang sudah ditetapkan pada proses perancangan. Dalam tahapan ini juga manajemen proyek mengambil peran penting untuk mengkoordinasikan aktivitas dan menghasilkan penggunaan sumber daya yang efisien. Yang keempat, pemantauan dan pengendalian. Pada tahapan ini, proses proyek itu dipantau secara rutin untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan bila terjadi kendala maka bisa langsung diselesaikan. Yang terakhir ada penutupan. Setelah proyek mencapai tujuan utama dan semua kegiatan telah diselesaikan, tahapan penutupan dimulai. Ini melibatkan penyelesaian dan pengiriman deliverables, evaluasi kinerja proyek, pemenuhan kontrak, dan pembuatan laporan. Nah, untuk manajemen proyek sendiri ada beberapa sertifikasi yang dapat diambil. Yang pertama itu adalah PMP, yaitu Project Management Professional, CAMP Certified Associate in Project Management, yaitu ada Prince2, Foundation and Practitioner, dan ada Agile atau Scrum Master. Nah, untuk dalam manajemen proyek sendiri ada beberapa tools yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada Microsoft Project, ada Jira, Trello, Asana, Wrike, ClickUp, ToolLab, Gantt Chart Tools, lalu ada Notion. Nah, untuk jika ingin mengetahui sumber-sumber informasi proyek atau
ingin melakukan sebuah proyek tapi tidak tahu di mana untuk mencarinya, ada beberapa website yang bisa dikunjungi untuk mengetahui informasi tersebut. Yang pertama ada website pmi.org, terus ada projectmanagement.com, terus ada researchgate.net, terus ada prince2.com, coursera.org, dan idx.org. Oke, sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.